Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Jadi ini ada Ustadz anak pertama sebagai tulang punggung keluarga. Terus beliau ini merasa kesal sama orang tuanya. Kesal sama orang tuanya karena sering minjem ke bank keliling Ustadz. Sering minjem ke bank keliling dari eh, ayahnya ini ada sampai meninggal pun, bahkan sampai sekarang itu masih sering ikut minjem ke bank keliling, padahal keadaan dari kondisi keluarganya itu cukup gitu Tad. Cukup gitu dari segala dan dari ekonominya gitu maksudnya. Nah itu bagaimana Ustadz cara untuk menasehati sebagai ke orang tua gitu ya, tapi apalagi orang tua sendiri untuk sudahlah tidak usah lagi minjem ke bank keling atau ke riba atau pinjau dan sebagainya gitu Ustaz. Itu seperti apa? Al-Quran ngajarin kita baik dari sisi orang tua ke anak ataupun dari anak ke orang tua. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Itu dalam surah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la dhulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Perhatikan ayat ini. Wa in jahadaka, dan ketika engkau dipaksa ala an tusyrika bi, untuk menyekutukan Allah. Siapa yang memaksa di sini? Orang tua memaksa kita untuk menyekutukan Allah, untuk kufur kepada Allah. Maka apa kata Al-Quran? Fala tuti'huma, jangan engkau mentaati keduanya. Diajak, dipaksa melakukan kesyirikan, kita tidak boleh mentaati keduanya. Tapi kemudian ini yang luar biasa. Apa kata Quran? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaullah, bersahabatlah dengan mereka di dunia ma'rufa, dengan cara yang baik. Teman-teman, hatta kita berbeda keyakinan dengan orang tua kita, kita sudah jadi muslim, orang tua kita masih non muslim, kita nggak boleh nyakitin hati orang tua. Ya, apalagi kalau orang tua dosanya, ya kan dosa paling besar itu menyekutukan Allah. Ya, apalagi dosanya kalau pinjam terlibat riba dan seterusnya. Memang kita sebagai anak kesel, tapi pesan dari Quran wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah, bersahabatlah dengan orang tua dengan cara yang baik. Kalaupun mau memberikan nasihat, jangan secara langsung. Kalau bisa jangan sampai hatinya sakit. Ya, kalau bisa kita bergaul, ngobrol dengan orang tua dengan cara yang terbaik. Cuman kan konsekuensinya, kadang-kadang yang namanya ngasih tahu, apalagi kita sebagai anak, walaupun kita benar, mohon maaf, sebagian besar orang tua kadang, kita pun nanti kalau jadi orang tua bisa jadi begitu. Egonya masih lebih kuat. Ya, maka kalau orang tua menolak, bahkan malah memusuhi, memarahi kita, apa kunci berikutnya? Sabar. Sabar itu ada dua, sabar ketika dimarahin, sabar ketika diomelin, sabar ketika dimusuhin, katakanlah. Dan sabar juga ketika menyampaikan. Mah, ya, ini sudah banyak cerita ya. Kita yang hadir di sini insya Allah tahu. Saya punya tetangga juga di kampung. Dia awalnya hidupnya ngewarung, ya sederhana, sejahtera. Tapi qadarullah istrinya terlibat pinjol. Ya, apa yang terjadi? Sampai sekarang saya dengar kabarnya, sempat curhat dia, rumahnya sampai mau dijual. Perhatikan, siapapun yang terlibat pinjol,
Itu nggak ada yang sukses, berhasil, bisnisnya maju karena pinjol. Yang ada malah justru aset-aset yang ada malah habis. Dan itu Allah kan ngejanjiin itu. Ya. Dalam Quran disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan Allah mengatakan di Quran orang yang masuk dalam jerat riba seperti kerasukan syaitan katanya gitu. Ya. Nah, maka teman-teman ini pelajaran ya. Hatta itu orang tua kita, kuncinya apa? Kita tidak sepakat, kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan dan seterusnya. Kuncinya sabar. Sabar ketika memberikan nasihatnya. Apa kuncinya sabar? Apa ciri sabar ketika memberikan nasihat? Kasih nasihat terus-menerus tapi dengan cara yang baik. Kalau bisa jangan sampai ketika kita menasehati pun orang tua merasa dinasehati. Ya, mungkin kalau kita sudah kerja, teman-teman bisa sesekali ngajak ibu kita makan di luar. Ajak jalan-jalan. Nah, ketika jalan-jalan, timing itu kan penting ya. Momentum itu penting. Ketika kita jalan-jalan makan di luar, itulah ajakin ngobrol. Kasih nasihat, ya. Kasih masukan dan seterusnya. Karena tidak ada satupun orang yang terlibat dengan pinjaman online apalagi riba dan seterusnya itu dia berhasil ya atau sukses, malah yang ada aset-aset yang ada malah hilang. Dan yang kedua, sabar ketika ternyata orang tua tidak menerima apa yang kita sampaikan. Mus'ab bin Umair, ada seorang sahabat namanya Sayyiduna Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dikenal ini anak muda ya. Orang tuanya kaya. Pokoknya semua serba berkecukupan. Ketika datang seruan dakwah dari Rasulullah, dia masuk Islam. Apa yang terjadi? Ibunya gak suka. Sampai ibunya mogok makan. Ibunya mogok makan. Kalau bahasa kita ini Mus'ab, kalau kamu milih Islam, milih Muhammad atau milih ibu. Ya, ibu gak mau makan sampai kamu mau kembali kepada agama kita. Apa kata Mus'ab bin Umair dengan nada yang lembut, wahai ibunda, seandainya ibu punya 300 nyawa dan nyawa ibu keluar satu persatu, maka aku tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad. Aku akan tetap bersama Nabi Muhammad. Ya. Tapi walaupun berbeda keyakinan, hatta itu sampai berbeda keyakinan, Mus'ab tetap berbuat baik, berbuat ihsan kepada ibunya. Nah, jadi kuncinya tadi sabar. Sabar ketika menyampaikan, ya terus menerus secara konsisten, dan sabar juga kalau ternyata respon dari orang tua itu membuat diri kita justru gak enak, sakit hati dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Kembali lagi tadi, doa. Ya, salah satu doa penting adalah doa anak kepada orang tua. Maka sering-seringlah doain orang tua kita, ya. Berikan ya Allah, kasih orang tua kami taufik, kasih orang tua kami hidayah, kasih orang tua kami kebaikan ya Allah, kasih faham ya Allah, supaya ini tuh gak baik. Ya. Nah, ini dua hal inilah yang mudah-mudahan kalau kita lakukan, mudah-mudahan ada perubahan pada orang tua kita. Allahu a'lam.